Antum tahu siapa orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Pezina, Ustaz? Salah. Orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka siapa? Peminum khamr, Ustaz? Salah. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu pembunuh, Ustaz? Salah. Tapi justru orang yang dimasukkan neraka itu pertama kali mencicipi api neraka adalah ahli ibadah. Makanya Rasulullah mengatakan inna awalan nasi yukdo yaumal kiamati salasatun. Orang yang pertama kali akan diputuskan nasibnya untuk dimasukkan ke neraka itu 3. Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu madza amilta fihi qala qataltu fika qala kadzabta walakinaka qatalta liyuqala annaka syari'un faqad qila fa umira ala wajhiha taulqiya finnar. Sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah dan dimasukkan ke neraka itu 3. Yang pertama, dan antum ingat ikhwan, Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini sampai pingsan 3 kali karena beratnya ketika beliau memahami hadis ini berat untuk diamalkan. Siapa yang pertama kali dipanggil oleh Allah ketika yang lain itu harap-harap cemas untuk dipanggil oleh Allah? Yaitu adalah yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah seumur hidupnya, mati dalam peperangan, dibangkitkan di alam akhiratnya dan di kampung mahsyarnya, kemudian Allah memperlihatkan itu surga, harusnya kamu dapetin itu. Tetapi Allah nanya, ma amilta fi, dulunya ngapain kamu hidup di dunia? Dia berkata, qataltu fika, saya dulu berperang karenamu ya Allah. Untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Allah berkata, kadzabta. Antum harus paham ikhwan, orang kalau dihisab kok sampai Allah debat, itu berarti dia masuk neraka. Itu kata Rasulullah kepada Aisyah, orang kalau kemudian di mahsyar ditanya sama Allah, didebat sama Allah, itu berarti masuk neraka. Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, sesungguhnya kamu berperang supaya kamu disebut pemberani, dan akhirnya ia diseret di daratan mahsyar dan dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali sebelum orang kafir sekalipun masuk ke neraka, itulah orang yang berjihad pertama kali yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua siapa? Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Yang kedua itu orang yang belajar dan orang yang mengajar. Tetapi niatnya supaya disebut salih dan kemudian disebut alim. Kemudian pun menyusul kepada mujahid yang pertama, dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Itu renungan buat saya, renungan buat antum. Saya ini ikhwan, tolong doakan kami para ustadz supaya ikhlas. Kamilah orang yang akan pertama kali masuk neraka kalau kami tidak menjaga niat. Makanya jangan muji kita, jangan muji antum di depan antum. Kenapa? Hati kita ini kayak gelas-gelas kaca yang mudah pecah kalau dipuji. Kalau muji orang itu di belakang dia, akhi. Hati kita ini paling mudah rapuhnya. Makanya kalau kemudian kita memahami itu, kita akan hati-hati untuk tidak terlalu memproklamirkan hijrah kita secara berlebihan. Kenapa? Karena kami tahu ada penumpang gelap bernama riya yang bisa menjadikan hijrah kami menjadi tidak bermakna di sisi Allah. Antum tahu Allah itu zat cemburu, dan saking pencemburunya Allah tidak berkenan menerima sejengkal ibadah sedikit pun yang kita lakukan kalau sudah bercampur dengan niat yang salah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paling murka kalau ridhonya disejajarkan dengan ridhonya manusia. Makanya jangan pernah letih untuk berusaha. Orang yang hijrah, siapapun di sini yang sudah hijrah, perhatikan niat kita. Niat itu harganya mahal, karena apapun yang sudah berkaitan tentang hati itu harganya mahal. Antum tahu nggak, Abu Bakar itu kenapa menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Karena banyaknya sholat, Ustaz? Bukan. Karena banyaknya sedekah? Bukan. Karena banyaknya puasa? Bukan. Tapi Ibnu Qudamah berkata, ma faddalallahu Abu Bakar bi sholatihi wa siyamihi wa shadaqatihi walakin ma waqqara fi qalbihi. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi bukan karena puasanya. Karena puasa antum mungkin lebih lama daripada puasanya Abu Bakar. Abu Bakar itu selama seumur hidupnya Ramadan berapa kali, akhi? 12 kali. Hanya 12 kali Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Antum di semenjak balik sampai sekarang berapa Ramadan yang telah kita lewati? 20 Ramadan lebih sudah kita lewati. Salatnya kita mungkin salatnya lebih panjang. Wong Abu Bakar itu masuk Islam umur 38 tahun, 63 beliau meninggal dunia. Berarti tidak sampai 25 tahun beliau hidup melaksanakan salat. Antum yang sekarang umurnya 27, umurnya 30, kita sudah berapa lama kemudian kita sholat? Sholatnya kita mungkin lebih banyak rakaatnya daripada sholatnya Abu Bakar. Tapi kenapa kita tidak bisa menandingi Abu Bakar? Satu, akhi, Abu Bakar adalah orang yang paling
bersih hatinya ketika meniatkan setiap perkataan dan perbuatan itu hanya satu, untuk mencari ridhonya Allah. Susahnya beramal soleh itu menjaga niat. Makanya orang yang hijrah, satu, jangan pernah mengobrol masalah hijrahnya terlalu berlebihan. Cukup dia katakan dia hijrah untuk memantapkan posisinya, selebihnya jaga niat. Karena sesungguhnya menjaga niat itu menjamin keselamatan kita nanti di akhirat, karena Allah itu berinteraksi dengan kita selama kita benar di dalam masalah niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan, orang yang hijrah itu ternyata tidak sadar banyak melukai orang tua. Allah Karimir Rahman, ya salam. Antum hijrah, tapi antum membuat air mata orang tua antum menetes, antum membuat bapak antum sedih di dalam kamar karena perbuatan antum yang tidak ma'ruf dan tidak sopan, secara tidak lembut ketika antum hijrah, sampai antum konfrontasi langsung kepada orang tua antum, lalu antum mengatakan awam sama orang tua antum. Wallahi akhi, ribuan antum melaksanakan sholat sunnah tidak akan sebanding dengan air mata yang jatuh dari orang tua kita ketika antum mengatakan kami dalam perjalanan hijrah. Ustaz, tidak kayak gitu akhi. Makanya kemudian kita harus paham, sesungguhnya kebaikan hidup kita itu diukur dengan kebaikan kita kepada orang tua, dan sesungguhnya ruwetnya kehidupan kita itu kalau ruwet hubungan kita dengan orang tua. Antum tahu ikhwan, orang yang paling besar memiliki antum ini dan saya itu adalah ibu dan bapak saya. Maaf kata ya, kalaupun bapak saya bunuh saya, bapak saya dosa besar, tapi bapak saya tidak bisa dikisos dia. Kenapa tidak bisa dikisos, Ustaz? Al-ubuwatu tamna'ul kisos. Hubungan ayah dan anak itu menghalangi kisos, karena saking besarnya kedudukan mereka memiliki seorang anak. Makanya pernah ada pertanyaan kepada Syekh itu, Syekh, orang tua saya numpang sama saya. Ulangi lagi pertanyaan kamu. Orang tua saya numpang sama saya. Ulangi lagi pertanyaanmu. Ternyata kemudian Syekhnya berkata, sesungguhnya bukan kamu, bukan mereka yang numpang sama kamu, tapi kamulah yang numpang sama orang tuamu. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik ibumu. Ikhwan, kalau antum hijrah tapi antum tutur katanya ketus, kemudian tutur kata antum layaknya pisau, kemudian hati antum layaknya minyak yang siap membawa api ketika membakar, bagaimana ketenangan hati orang tua antum? Antum salah akhi. Karena hijrah kalau benar dengan sikap yang begitu seharusnya tidak membuka konfrontasi kita dengan orang tua kita. Anak paling tidak suka ya kalau ada seorang anak baru hijrah kemudian tega datang kepada saya dan mengatakan orang tua saya itu awam. Betul Ustaz. Loh, orang tua antum itu awam, orang tua kita ini bodoh. Mungkin juga karena kita ketika dia mau belajar, antum sudah nongol itu di rahim ibu kita, dan ketika antum kemudian ketika bapak kita mau belajar, kita sudah nongol dan dia rela untuk kerja, meneteskan keringat supaya menyediakan kerja untuk kita. Loh, kok tega-teganya kita ketika hijrah kemudian kita ngomong ibu itu tidak paham agama, bapak itu taunya apa? Loh, sejak kapan kemudian hijrah itu alat legitimasi bagi kita untuk meneteskan air mata orang tua kita akhi? Kalaupun orang tua anak antum belum paham tentang apa yang kita yakini hari ini, ketika kita ingin meretas jalan sebagaimana jalannya Nabi, maka wallahi perkataan saya dan antum tidak pernah halal di hadapan Allah untuk membuat terluka hati orang tua kita. Air susu yang paling mahal akhi, air susunya seorang ibu, dan sesungguhnya keringat yang paling mahal, keringatnya seorang ayah ketika meneteskan keringatnya untuk ngasih pakaian anak dan antum, sampai rela bodoh mereka untuk menimtalkan kita. Lalu kemudian ada orang hijrah nangiskan orang tuanya, wallahi saya nggak terima dunia akhirat. Wallahi saya nggak terima dunia akhirat. Orang tua kita itu akhi, berapa banyak orang kemudian di Jakarta itu saya lihat anaknya ngaji, tapi ibunya kemudian ngomong sama saya seneng Ustaz anak saya ngaji Ustaz, tapi kalau ngumpulan ke rumah ketus omongannya, selalu yang disampaikan kata ustadznya, seakan-akan perkataan saya itu tidak ada yang benar ketika saya mendidik dia. Wallah akhi, bukankah orang yang paling berhak dengan kesabaran kita orang tua kita akhi? Orang yang paling berhak dengan kelembutan kita itu adalah bapak dan ibu kita. Lu sejak kapan antum belajar sama ustadz? Perkataan ustadz antum jadikan menjadi dalil dan legitimasi untuk menaikkan serah antum di hadapan orang tua. Wallahi akhi, ana sering melihat air mata yang jatuh semacam itu, dan ana tidak terima kalau ada orang yang hijrah melakukan kayak gitu. Kasihan ibu antum ikhwan, dulunya berapa kali mereka akan belajar, tapi antum sudah nongol di rahimnya, kemudian antum menyusahkan dia sampai kemudian mereka tidak bisa ngapa-ngapain ketika mereka mabuk, ketika mengandung kita. Lu kok tega-teganya kita hari ini mengatakan kepada orang tua kita, orang tua saya jahil loh Ustaz, orang tua saya bodoh. Lu sepintar apa antum sampai mengatakan itu sama orang tua antum? Dan itu tidak akan terima saya.
Wallahi saya nggak akan terima, akhi. Maaf saya ngomongnya keras, karena saya sudah terlalu banyak ngeliat remata ibu-ibu ketika kemudian menceritakan tentang anaknya. Anaknya baru ikut ngaji sekali 2 kali dalam sepekan, pulang ke rumah tutup pintu rumahnya, lalu kemudian kamarnya setiap diketok sama ibunya, mengatakan ibu tidak paham tentang apa yang saya lakukan. Ya Allah ya salam, ribuan kali kita melaksanakan sholat sunnah, akhi, tidak akan antum mampu menandingi untuk menghapuskan dosa kita ketika kita membuat air mata ibu kita itu menetes. Wallah, akhi, terlalu berharga perjalanan hijrah. Antum ikut komunitas apa saja, tapi kemudian menetesnya air mata ibu antum, hati-hati antum. Tidak akan orang itu masuk surga sampai kemudian dia baik kepada ibu dan bapaknya. Ingat, akhi, cetakan anak antum itu berdasarkan bagaimana perbuatan antum kepada orang tua antum. Antum kasar, walaupun atas nama kebenaran, Allah akan kirimkan anak yang juga kasar sama antum, sebagaimana kasarnya antum ketika ngomong sama orang tua. Rasulullah Wahab bin Munabbih itu mengatakan, man waqa walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkiruhu wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkiruhu. Wahab bin Munabbih mengatakan, siapapun anak yang hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan dia anak yang hormat kepadanya, persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Tapi siapapun anak yang durhaka sama orang tua, kasar sama orang tuanya, wallahi Allah akan kirimkan dia dengan anak yang akan durhaka kepadanya, persis sebagaimana dulu dia durhaka kepada orang tua. Afwan, ini saya terbawa karena sudah terlalu banyak air mata yang saya lihat dari bapak-bapak dan ibu ketika melihat anaknya ngaji, tapi justru air mata bapak dan ibunya itu menetes. Anak lihat orang tuanya baik, mungkin ada hal-hal yang kemudian bisa dipahami oleh seorang orang tua, wajar, mereka hidup pada zaman tahun 80-an 90-an, di mana belum ada banyak YouTube, kajian WA sebagaimana antum hari ini mendapatkan itu dengan mudah. Kalau belum paham, antum harusnya sabar.